Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang aspek penilaian pada mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum. Dengan saya Muhammad Ifan Afandi, terus ada Mbak Fitriana, terus Mbak Fiani, terus Mbak Zuli, sama Mas Cahyo. Oke, next. Oke, di sini kita akan mempresentasikan tentang aspek penilaian, yaitu di menerapkan ya, berarti kita ya. Bisa di next, Mas. Ya, kita diterapkan. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang aspek penilaian yang dapat menerapkan. Peserta didik dapat menerapkan, menggunakan, dan menyesuaikan apa yang diketahui dalam konteks yang beragam dan nyata secara efektif. Menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai suatu yang nyata, situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, atau sebuah simulasi, atau menyerupai kenyataan. Menerapkan adalah pendekatan berbasis keterampilan. Menurut Kolb pada tahun 1984, menerapkan adalah salah satu orang pertama yang menggambarkan fase pemahaman ini melalui siklus pembelajaran pengalaman yang digambarkan sebagai 4 bagian siklus. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh yang bertugas, monggo. Mbak Fiani, mic-nya tolong di-on-kan dulu, masih mute itu. Nah, tentang bagian siklus yang disebut oleh Kolb. Jadi itu terdiri yang pertama konkret. Jadi mereka itu berdasarkan pengalaman konkret. Itu pengalaman yang memang benar-benar pernah terjadi pernah dilakukan seperti itu. Maksudnya kembali di berbeda. Kemudian pengamatan secara waktu. Jadi peserta didik pengalaman dan pemahaman kondisi. Yang ketiga, konseptualisasi abstrak. Untuk membuat atau ide yang keempat, hubungan aktif. Peserta didik dapat menerapkan ide baru ke dunia sekitar mereka untuk kemudian setelah dari penilaian untuk menerapkan sendiri. Pertama, efektif. Itu efektif berarti berpengaruh efisien, waktu paling singkat itu, dan pasti lancar, adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan atau perkembangan anggun, rapi, sistem selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu di sini dalam kriteria kita mempunyai taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom dalam ranah kognitif itu kan ada 6 ya. Ada mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat atau create. Nah, di sini ada beberapa contoh itu yang
dalam aspek mengetahui itu bisa misalkan contohnya peserta didik mengutip, peserta didik menyebutkan, peserta didik menjelaskan tentang barisan dan deret, peserta didik menggambarkan dan seterusnya. Kemudian dalam aspek memahami, peserta didik dapat memperkirakan, peserta didik dapat menjelaskan, peserta didik mengkategorikan dan selanjutnya. Di sini juga masih banyak, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian dalam mengaplikasikan, nah di sini ada menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, menyesuaikan, mengkalkulasi, memodifikasi, mengklasifikasi, membangun, mengurutkan, membiasakan, dan seterusnya. Kemudian dalam menganalisis itu ada peserta didik dapat menganalisis, peserta didik dapat mengaudit, memecahkan, menegaskan, mendeteksi, dan seterusnya. Kemudian dalam mengevaluasi, di sini ada peserta didik dapat membandingkan, peserta didik dapat menyimpulkan, menilai, mengarahkan, mengkritik, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk yang aspek keenam itu membuat atau create, peserta didik dapat mengabstraksi, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, mengkategorikan, mengkode, dan seterusnya. Nah, di sini tadi juga ada mengaplikasikan, itu peserta didik dapat, karena kita mendapatkan pada aspek menerapkan yaitu atau yang disebut juga dengan mengaplikasikan. Di sini kita bisa menggunakan taksonomi Bloom yaitu menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, menyesuaikan, mengkalkulasi, memodifikasi, mengklasifikasi, membangun, mengurutkan, membiasakan, dan seterusnya. Ya, untuk selanjutnya yaitu contoh dari aspek menerapkan pada topik materi. Materinya yaitu sistem persamaan linier 3 variabel. Sedangkan CP atau capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah terkait sistem persamaan linier 3 variabel seperti tidak samaan linier 2 variabel. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah setelah berdiskusi, peserta didik dapat masalah terkait sistem persamaan linier 3 variabel melalui metode eliminasi dengan benar. Untuk slide selanjutnya, bisa di next Mbak Fit. Ya, ini adalah contoh penilaian, contoh penerapan dari aspek ya ketika siswa yang sampai pada tahap memodelkan matematika gambar, artinya peserta didik mampu menafsirkan dengan baik. Contohnya sudah ada di tabel yang di sampingnya itu. Untuk slide bisa lanjut Mbak. Nah, untuk selanjutnya setelah peserta didik yang slide yang ke-13 ya, setelah peserta didik mampu menyusun sistem persamaan linier 3 variabel, peserta didik yang sudah dapat menemukan solusi menggunakan metode eliminasi yang sudah dipahami, artinya peserta didik itu sudah ada pada tahap mampu menerapkan dengan Cahyo. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil pada aspek menerapkan adalah peserta didik dikatakan mampu menerapkan ketika peserta didik mampu melihat suatu kondisi atau suatu masalah, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian merefleksikan dengan apa yang telah dipahami, dan menerapkan refleksinya pada masalah yang dihadapi. Ya, baik, demikian tadi pemaparan dari kami. Saya kembalikan kepada Mas Ivan sebagai moderator. Oke, terima kasih. Mungkin itu hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi atau bertanya. Monggo dipersilakan. Ada Mas Dwi.
Mas Iya. Bagas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih atas waktu yang diberikan, saya Dwi Kresno Wibowo ya, dari kelompok 2. Saya menanggapi dan mungkin sedikit bertanya, sudah sangat baik untuk penjelasan tadi tentang aspek penilaian di UPT ya. Ya, cukup jelas dapat kami pahami. Mungkin saya ingin bertanya terkait adakah langkah-langkah dalam menerapkan aspek penilaian tadi gitu. Misal ada seperti apa gitu. Kalau tidak ada ya sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dwi. Dan yang lain? Mas Bagas. Cukup Mas Dwi saja, Mas. Oke, terima kasih ya. Mungkin ada teman-teman ada yang mau langsung menjawab. Pertanyaannya tadi, apakah ada langkah-langkahnya dalam menentukan penilaian itu? Mungkin mencoba menjawab ya. Terima kasih Mas Dwi atas pertanyaannya. Jadi langkah-langkah penilaian itu ya berdasarkan kriteria tadi. Jadi ketika kita sudah menyusun instrumennya seperti itu ya, misal instrumen penilaian kognitif atau misalnya asesmen formatif atau asesmen sumatif seperti itu, pasti dalam UPT itu kan kalau memahami ada aspeknya, ada banyak ya, dari menjelaskan sampai memiliki pengetahuan diri. Nah, kalau untuk menerapkan aspek penilaian, mampu menerapkan itu tadi atau mampu mengaplikasikan ini, tentunya dengan membuat rubrik atau panduan penilaian yang memuat 5 kriteria, yaitu yang tadi saya sudah sebutkan di slide ya. Jadi ada efektif, efisien, fasih, adaptif, dan juga anggun. Jadi dari situ nanti kita akan jabarkan apakah peserta didik itu ketika menjawab atau ketika menerapkan itu, apakah mereka itu menggunakan cara yang sudah efektif, apakah efisien waktu, apakah juga mereka itu mampu berganti ketika sudah ganti soal itu, apakah mereka itu bingung lagi atau enggak, atau bisa menyesuaikan ketika diganti yang diketahui dibalik menjadi yang ditanyakan, seperti itu. Dan seterusnya. Misalnya kalau dalam menyusun jawaban juga, apakah mereka itu menjawab dengan sistematis atau misalnya lompat-lompat, seperti itu juga dinilai di aspek menerapkan. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Oke. Gimana Mas Dwi, apakah bisa menjawab pertanyaannya? Ya baik. Ya sudah cukup jelas ya, untuk jawaban tadi. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan lagi atau cukup? Cukup ya? Cukup. Ya, mungkin itu hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kami tentang topik 3, yaitu aspek menerapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.